Oke, halo teman-teman, bertemu dengan Mimin lagi di LA Story. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita anime Tokyo Revenger episode 22. Mungkin dari teman-teman akan heran kenapa episode-episode sebelumnya tidak ada di channel ini. Itu karena Mimin baru mau pertama kali rekap alur cerita dari anime ini. Video ini mungkin dikhususkan untuk yang sudah menonton episode sebelumnya saja. Yang belum menonton episode sebelumnya pasti akan bingung dengan ceritanya. Tapi tenang saja, kalau mau dibuatin video episode sebelumnya, boleh di komen di kolom komentar. Pasti Mimin buatin. Nah, daripada banyak lama lagi, kita langsung saja ke cerita. Setelah menggenggam jimat yang dipegang Baji selama ini, Maiki mengingat kejadian di 2 tahun lalu. Saat itu Maiki berdua bersama Baji sedang menuju ke kuil, tempat yang sudah Maiki janjikan bersama dengan para pendiri Toman lainnya. Di lampu merah mereka berhenti, dan lalu Maiki memuji motor milik Baji sangat bagus. Baji memberitahu Maiki bahwa ia mendapatkan motor tersebut dalam kondisi yang rusak. Butuh waktu lama untuk Baji bisa memperbaikinya. Lalu dengan pede Baji mengatakan Gokiku ini terbaik di Tokyo. Draken tiba-tiba muncul di samping mereka dan membantah hal itu dengan mengatakan Zephyrku ini terbaik di seluruh Jepang. Tak lama Mitsuya datang. Mitsuya tidak mau kalah. Mitsuya mengatakan impuls miliknya itu yang terbaik di dunia. Lalu disusul oleh Kazutora yang mengatakan, jangan bangga kalau masih terhalang gravitasi cakupan. Kalian masih sempit. Catch miliknya lah yang terbaik di seluruh alam semesta. Maiki mulai mengantuk mendengarkan ocehan teman-temannya. Tiba-tiba Pacin lewat sambil berkata CBX 400F-nya lah yang terbaik. Lalu Pacin pun menantang mereka untuk balapan sampai ke kuil Musashi. Yang langsung mereka pun tarik gas motornya masing-masing. Singkat cerita, setibanya di kuil, terlihat Baji yang sedang menggendong Maiki yang sedari tadi tidur di motor. Sehingga itu membuat Baji menjadi orang yang terakhir sampai ke kuil. Sesampainya di kuil, Maiki terbangun. Yang lalu Draken menanyakan apa yang ingin disampaikan Maiki, sehingga membuat Maiki mengumpulkan mereka di sana. Maiki langsung ke inti pembicaraan dengan menanyakan apa mereka mengetahui geng motor Black Dragon. Di sini Mitsuya mengetahui bahwa Black Dragon adalah sekumpulan orang-orang berbahaya. Lalu Maiki bertanya kepada Kazutora, kenapa tidak memberitahunya bahwa Kazutora telah melawan Black Dragon sendirian. Kazutora terkejut dengan pertanyaan Maiki. Ternyata di sini Baji telah memberitahu Maiki tentang hal itu. Mitsuya terkejut mendengar Kazutora melawan Black Dragon. Pacin memberitahukan bahwa Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragon. Dengan semua kejadian yang menimpa Kazutora, Draken menanyakan, apakah Maiki berencana melawan Black Dragon? Maiki berkata iya. Bagi Maiki, Black Dragon adalah geng besar. Kalau mau melawan mereka, Maiki butuh alasan yang bagus. Baji mencetuskan sebuah ide. Baji mengusulkan untuk membentuk geng motor sendiri. Bagi Draken itu sebuah ide yang bagus dan kedengarannya menyenangkan. Tak hanya ide itu, Baji juga sudah menentukan jabatan mereka dalam geng tersebut. Pemimpin mereka yang terkuat sejagat raya yakni Maiki. Wakil ketuanya adalah saudara yang bisa diandalkan yaitu Draken. Mitsuya sebagai penyatu mereka menjadi pengawal. Sementara Pacin yang kuat akan membawa bendera mereka. Lalu Baji dan Kazutora akan membentuk unit penyerang. Mendengar hal itu, Kazutora masih tidak percaya bahwa mereka bisa benar-benar membuat geng dengan semudah itu. Namun rupanya Maiki sudah memutuskan nama geng mereka. Dengan antusias Baji menanyakan apa namanya. Maiki memberitahukan bahwa nama geng mereka adalah geng Tokyo Man Zero. Dengan kompaknya mereka mengatakan jelek. Namun nama geng tidaklah penting bagi mereka. Waktu itu yang terpenting mereka akan memberikan semua yang mereka punya. Baji meminta Maiki untuk menciptakan era baru bagi mereka. Maiki pun menanyakan geng macam apa yang Baji inginkan.
Baji menginginkan tim yang setiap anggotanya mau berkorban satu sama lain. Seperti itulah gaya Baji inginkan. Mikey menyetujui hal itu. Sebagai perayaan mereka pun membeli beberapa jimat. Dan jimat yang kini dalam genggaman Mikey adalah jimat dari hari mereka membentuk geng Toman. Mikey menegaskan bahwa dia bukan orang yang menciptakan Toman, melainkan Bajilah orangnya. Kemudian Mikey berkata, kalau salah satu dari mereka terluka maka mereka semua akan melindunginya. Dia mau tim ini, anggotanya saling melindungi satu sama lain. Terlihat air mata menggendang di kelopak mata Mikey ketika mengatakannya. Draken, Mitsuya, Kazutora, dan Shippuyu meneteskan air mata. Tak hanya mereka, Takamichi yang baru saja bergabung ikut menangis. Karena merasa bahwa Baji bertarung sendirian selama ini. Untuk menepati janji yang Baji buat di hari itu, Mikey meminta maaf kepada Baji. Lalu terdengar sebuah sirine polisi yang membuat semua anggota geng mulai pergi. Kazutora memilih untuk tetap tinggal di tempat pertarungan dengan Baji. Sementara ia meminta untuk yang lainnya pergi saja. Bagi Kazutora semua ini adalah salahnya. Untuk itu Kazutora mau bertanggung jawab. Dengan cepatnya Draken menginstruksikan kepada semua anggota geng Toman untuk bubar. Sementara ketika Mikey akan berjalan meninggalkan tempat tersebut, Kazutora memanggil Mikey. Lalu Kazutora mengatakan kepada Mikey bahwa dia tidak akan meminta Mikey untuk mengampuninya. Namun dia akan menanggung kematian Shinichiro dan Baji di pundaknya. Mendengar perkataan Kazutora membuat para petinggi Toman terharu. Air mata terlihat menggendang di wajah mereka. Namun Mikey tetap berjalan tanpa menengok sedikitpun. Ketika semua perlahan meninggalkan tempat kejadian, Kazutora tertunduk di depan tubuh Baji yang sudah tidak bernyawa. Tak lama polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Kejadian pada tanggal 31 Oktober 2005, perseteruan antara 150 anggota geng Tokyo Manjiro melawan 300 orang Valhalla. Pemenang dari konflik tak terduga itu adalah geng Tokyo Manjiro. Namun pada perseteruan itu terdapat satu kematian dan satu penangkapan. Akhirnya sangat tragis pada pertarungan itu. Pertarungan itu kemudian dikenal sebagai Halloween berdarah. 2 minggu kemudian Shippuyu terlihat mengunjungi makam Baji. Di sana Shippuyu memanjatkan doa untuk mendiang Baji. Tak hanya berdoa, Shippuyu membawakan peyong yakisoba. Sama seperti pertama kali mereka bertemu dahulu. Baji telah membeli 1 bungkus seperti yang sudah ia janjikan. Dan setengahnya untuk Baji. Mengingat hal itu, Shippuyu tak kuasa menahan air matanya. Bagi Shippuyu, semua yang menimpa Baji sangat tidak adil. Bahkan Shippuyu merasa bingung saat sekarang apa yang harus ia perbuat. Sementara di pusat tahanan, Draken dan Takamichi datang mengunjungi Kazutora. Di sana Kazutora memberitahukan bahwa dirinya akan mendapatkan hukuman 10 tahun masa tahanan. Tapi menurut Kazutora sendiri dari apa yang dia telah perbuat, menurutnya hukuman itu masihlah kurang. Kazutora bertekad tidak akan lari lagi, melainkan dia akan menghadapi semuanya. Dan kali ini akan menerima rehabilitasi dengan baik. Tiba-tiba Draken mengatakan, "Jangan mati Kazutora." Kazutora terkejut kenapa Draken berbicara seperti itu. Rupanya Draken paham betul apa yang sedang dipikirkan oleh Kazutora. Draken menyarankan Kazutora sebaiknya tidak mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri. Kazutora hanya tertunduk diam. Lalu Kazutora menanyakan apakah ada hal lain yang bisa Kazutora lakukan. Karena Kazutora tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Lalu Draken menyampaikan pesan dari Mikey. Pesan itu berupa ungkapan sekarang dan selamanya. Kazutora adalah keluarga Toman. Aku memaafkanmu. Dan bersambung. Terima kasih telah menonton, dukung terus channel ini. Dengan subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa lagi, Mimin pamit undur diri, wassalam.